sahabat Topik News, selamat datang kembali di channel Topik News. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto telah meresmikan kapal selam buatan Indonesia bernama Alugoro dengan nomor lambung 405. Kapal selam ini merupakan kapal selam pertama buatan PT PAL Indonesia. Kapal selam Alugoro 405 nantinya akan beroperasi di wilayah Komando Armada 2 atau di Laut Indonesia bagian tengah. Sebelumnya, Indonesia sudah menyelesaikan kontrak kerjasama pembelian dua kapal selam dari Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME Korea Selatan. Dua kapal selam tersebut yaitu KRI Nagapasa 403 dan KRI Ardedali 404. Dalam skema pembelian yang sudah disepakati bersama, pembuatan KRI Nagapasa dan KRI Ardedali dilakukan di Korea Selatan dengan melibatkan teknisi dari Indonesia. Sedangkan KRI Alugoro 405 semua proses pembuatannya dilakukan di Indonesia. Adanya kerjasama alih teknologi ini bertujuan agar teknisi dari Indonesia kedepannya mampu membangun kapal selam secara mandiri. Keberadaan KRI Alugoro 405 menjadi tonggak awal lahirnya kapal selam buatan dalam negeri. Dalam peresmian tersebut, Menteri Pertahanan menyampaikan optimisme terkait proyeksi kemandirian industri pertahanan dalam negeri, termasuk dalam hal pembuatan kapal selam asli karya anak bangsa. Menteri Pertahanan juga menyampaikan pentingnya keberadaan kapal selam dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Selama ini, alutsista untuk matra laut lebih didominasi oleh kapal permukaan, dengan rincian 24 kapal korvet, 7 unit frigate, 179 kapal patroli, dan 10 kapal penyapu ranjau. Padahal, ketika masa kepemimpinan Presiden Soekarno, kita pernah memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey buatan Rusia atau Uni Soviet. Setelah tahun 1965, hubungan Republik Indonesia dengan Uni Soviet tiba-tiba merenggang, sehingga mengakibatkan terjadinya krisis suku cadang untuk kapal selam kelas Whiskey buatan Rusia. Kemudian pada tahun 1970, 12 kapal selam kelas Whiskey tersebut terpaksa harus dipensiunkan. Dalam kurun waktu antara tahun 1970 sampai tahun 1980 atau satu dekade lamanya, Indonesia tidak memiliki kapal selam. Kemudian pada tahun 1981, Indonesia memiliki dua kapal selam yang dipesan dari Jerman. Dua kapal selam tipe 209 atau 1300 buatan Jerman itu diberi nama KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. Sejak saat itu, sampai sekitar 30 tahun lamanya, Indonesia hanya dijaga oleh dua kapal selam tersebut. Perlahan, kekuatan bawah laut kita mulai menunjukkan geliatnya. Langkah progresif itu dimulai pada tahun 2011. Saat itu, Indonesia menandatangani kontrak kerjasama pemesanan 3 unit kapal selam dari Korea Selatan. Kapal selam Nagapasa 403 selesai dikerjakan pada tahun 2015, kemudian diluncurkan pada tahun 2016 dan mulai beroperasi di TNI Angkatan Laut pada Agustus tahun 2017.
Lalu disusul kapal selam Arti Dali 404 pada tahun 2018. Kemudian yang terbaru ialah kapal selam Alugoro 405 yang diresmikan 17 Maret 2021. Secara keseluruhan, Indonesia kini memiliki 5 kapal selam. Penambahan inventaris 3 kapal selam kelas Nagapasa Changboko kelas dalam 4 tahun terakhir menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat armada maritim. Meskipun demikian, untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia, jumlah tersebut masih jauh dari kata ideal. 5 kapal selam tersebut, jika dibagi dengan luas wilayah perairan Indonesia, yang harus dijaga ialah 1:650.000 km persegi, suatu skala perbandingan wilayah yang masih terlalu luas untuk keberadaan kapal selam yang masih minim. Terlebih, letak geografis Indonesia termasuk memiliki resiko ancaman yang tinggi. Hal ini menuntut adanya kajian serius mengenai penambahan alutsista, khususnya bawah laut, dengan memperbanyak kapal selam. Setidaknya, terdapat 3 alasan mendasar terkait urgensi penambahan jumlah kapal selam dalam menjaga perairan Indonesia. Yang pertama adalah penambahan jumlah kapal selam dimaksudkan untuk menyeimbangkan dengan postur kekuatan permukaan. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak dalam desain pertahanan maritim modern, sekaligus untuk mewujudkan visi TNI Angkatan Laut sebagai angkatan laut kelas dunia. Yang kedua adalah, selain karena memiliki efek penggentar, kapal selam juga memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh kapal permukaan. Misalnya, dalam aspek kerentanan, kapal permukaan lebih potensial menjadi sasaran musuh. Sedangkan kapal selam dapat bergerak secara senyap dan dapat melakukan penetrasi jauh. Yang ketiga ialah terkait dengan postur negara-negara dengan kekuatan militer mumpuni. Kita dapat melihat negara yang termasuk dalam ranking 10 besar dunia minimal memiliki lebih dari 10 kapal selam. Pada tahun 2021, Global Firepower menempatkan Indonesia pada peringkat 23 dunia dalam hal jumlah kapal selam. Sementara untuk level Asia Tenggara, Indonesia hanya berada di bawah Vietnam dengan total 6 kapal selam. China berada di peringkat pertama dengan 79 kapal selam, lalu Amerika Serikat dengan 68 kapal selam, Rusia dengan 64 kapal selam, Korea Utara dengan 36 kapal selam, Iran dengan 29 kapal selam, Jepang dengan 20 kapal selam, India dengan 17 kapal selam, Turki dengan 12 kapal selam, serta Inggris dengan 11 kapal selam. Hal ini memberikan kita suatu gambaran tentang betapa kapal selam menjadi salah satu parameter kekuatan alutsista angkatan laut suatu negara selain kapal jenis destroyer. Bertolak dari kenyataan tersebut, Indonesia harus memperkenalkan kembali nama-nama melegenda seperti Hendrajala, Chandrasa, Wijayadanu, Nagabanda, dan nama senjata pewayangan lain yang dahulu pernah digunakan untuk menamai kapal selam kita. Hingga kini, beberapa upaya sedang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan. Selain kontrak kerjasama pengadaan kapal selam dengan Korea Selatan, Indonesia juga membuka kemungkinan kerjasama dengan negara lain, salah satunya dengan Jerman. Sebagaimana
yang banyak diberitakan awal Maret lalu bahwa Indonesia mendapat kunjungan delegasi dari produsen kapal selam ThyssenKrupp Marine System atau TKMS yang berasal dari Jerman. Delegasi dari TKMS tersebut melakukan penjajakan pengadaan salah satu kapal selam unggulannya, yaitu kapal selam diesel listrik tipe 214. Selain dapat membawa rudal serta torpedo dengan kecepatan dan presisi maksimum, kapal selam produk TKMS tersebut dilengkapi dengan perangkat Fuel Cell Air Independent Propulsion System yang berguna dalam peningkatan ketahanan saat berada di kedalaman air. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kapal selam tipe 214 tersebut menawarkan solusi dalam menekan biaya operasional. Kapal selam ini dikabarkan masuk dalam buku biru Kementerian Pertahanan untuk selanjutnya menunggu persetujuan anggaran. Sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk penambahan jumlah kapal selam selama 4 tahun terakhir ini terbilang cukup memuaskan. Bahkan di tengah pandemi, anggaran pertahanan untuk tahun 2021 mencapai 137,7 triliun rupiah atau naik 14,2% dari anggaran tahun 2020. Secara umum, selama 5 tahun terakhir ini, anggaran pertahanan masih memperlihatkan tren yang sangat positif. Perlu diketahui bahwa saat ini Indonesia sudah memasuki fase ketiga dalam rangka mencapai sasaran minimum essential force atau MEF yang ditargetkan selesai pada tahun 2024. Program kebijakan strategis dalam bidang pertahanan yang sudah dimulai sejak tahun 2010 ini tinggal tersisa 3 tahun lagi. Terdapat beberapa aspek yang menjadi prioritas program MEF, salah satunya adalah pengadaan alutsista. Di tengah dinamika geopolitik, terutama yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik, kekuatan pertahanan yang ideal mutlak diperlukan. Salah satunya untuk perimbangan kekuatan di kawasan yang rentan terjadi konflik. Dalam pendekatan realisme defensif, Jeffrey W. Taliaferro menyatakan bahwa konflik antar negara dapat diantisipasi dengan hadirnya perimbangan kekuatan. Pandangan tersebut cukup relevan dengan situasi geopolitik di Indo-Pasifik yang kian hari kian memanas. Potensi konflik di kawasan ini mungkin dapat dihindari apabila postur kekuatan negara-negara di kawasan tidak terlalu timpang. Kemampuan dalam mengantisipasi ancaman dari luar sejatinya merupakan bagian yang hendak dituju melalui program MEF. Hal penting lainnya yang menjadi sasaran MEF ialah kebangkitan industri pertahanan dalam negeri. Oleh karenanya, kehadiran kapal selam Alugoro 405 sebagai kapal selam pertama buatan dalam negeri harus dipandang sebagai suatu peristiwa yang amat istimewa, khususnya dalam sudut pandang proyeksi kemandirian industri pertahanan kita. Di sisi lain, postur kekuatan pertahanan kita sangat terkait dengan anggaran pertahanan. Seandainya publik memahami kondisi ini, mungkin kritik terhadap Kementerian Pertahanan terkait alokasi anggaran pertahanan yang tinggi akan berkurang. Anggaran tersebut diantaranya dipergunakan untuk membangun kapasitas SDM di tubuh TNI itu sendiri dan pengadaan alutsista. Di samping itu, hal-hal berkaitan dengan pengadaan maupun pembaruan alutsista hendaknya dilakukan dengan pengawasan super ketat. Jangan sampai
Ada tangan-tangan yang hendak mencari keuntungan pribadi di tengah upaya untuk membangun kekuatan pertahanan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Semoga suatu hari nanti Indonesia memiliki industri pertahanan dalam negeri yang mandiri dan kuat. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang berita ini? Tuliskan jawaban Anda.